warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Sallallahu alaihi. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, marilah bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sekarang ini masih bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan lancar dan damai. Mudah-mudahan itu semua tercatat sebagai amal ibadah kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam patut bersama kita curahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam memberikan petunjuk kita semua jalan yang diridhoi Allah, itu dinul Islam. Harapan kita semua jika sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua dipanggil dalam keadaan iman Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Tapi sehat nggih? Alhamdulillah. Meneruskan ngaji kita, ngaji kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-39. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya dan bisa kita amalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi'u wassalasuna. Hadis yang ke-39 dari kitab hadis Arba'in Nawawi. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya hadis yang ke-39 ini diriwayatkan sama sahabat Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah memberikan nasihat dan juga telah memberikan pesan-pesan kepada sahabat-sahabatnya dan diteruskan kepada sahabat tersebut kepada santri-santrinya, yaitu para tabi'in diteruskan kepada tabi'in dan sampai kita. Di antaranya pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, innallaha tajawaza li an ummati al-khotoha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni kepada umatku karena umatku telah mengerjakan yang namanya kesalahan. Jadi kesalahan kita ini saking murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni kita semua. Oleh karena itu kita semua tidak boleh berputus asa, tidak boleh tidak mempunyai harapan. Wajib bagi kita bersama, rahmati Gusti Allah itu lebih besar daripada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di hadis-hadis sebelumnya sudah kami ceritakan bahwasanya ketika kita mempunyai niatan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal baik tersebut. Satu, ketika amal baik tersebut sudah kita jalankan, kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencatat 10 kali.
bahkan sampai 700 kali, bahkan tidak terhitung. Saking murahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat amal kebaikan jikalau niatan jelek kita, niatan mau membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi tidak terjadi. Loh ini kilo Gusti Allah sih memberikan pahala satu. Saking rahmat Allah si Gusti Allah kepada kita semua. Dan ketika sebuah kejelekan atau sebuah maksiat atau sebuah kesalahan memang kita sengaja kita kerjakan, Gusti Allah itu mencatat kejelekan tersebut satu kali. Makanya ketika kita mau membandingkan kebaikan dan kejelekan kita, kalau kita mau membandingkan, Masya Allah, luar biasanya rahmat welas asihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Oleh karena itu kita semua tidak boleh sampai berputus asa sampai terjadi seperti yang ada di Cangar. Iya Bu. Halo, lu senden Bu? Oh senden. Nah, yang penting sama itu bisa jawab, misalkan alhamdulillah. Kuatir lek senden liar ini guys. Akhirnya malah ini yang langgini. Jadi khawatir ini Cangar ini diputus cinta, diputus harapan, terbang dari jembatan Cangar. Nah, itu tidak boleh. Kudu ingat, oh Masya Allah kebaikan Allah ini si akeh daripada wong wedok ora iku tok dipano. Wong wedok iki akeh. Begitu juga orang laki-laki itu banyak. Kudu iku tok. Lek mempunyai pikiran seperti itu, insya Allah selamat. Lek tapi lek wis pertengahe apa Pak peteng Pak? Gelap. Waduh wis selamat iki. Seperti itu. Wanisyana dan juga kelupaan kita. Jadi misalkan kita lupa tadi sholat subuh 2 rakaat, kok mari ngono salah sarokaatin, kok 3 rakaat iki ya apa ini? Nah, jadi tetap Gusti Allah akan mengampuni kesalahan kita tersebut, tetap sah sholat kita. Ya seperti itu. Begitu juga ketika kita menjadi panitia, sebab panitia itu juga enteng, abot, apalagi jadi ketua panitia seperti Abah Yatman. Ketika kami sebagai termasuk panitia terjadi kesalahan, lu tanggung jawab. Misalkan ketika terlalu keras, apa itu mau menyembelih kambing, sikile ketarik nemen, akhirnya jadi cacat. Loh ini nanti menjadi tanggung jawab panitia. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya kita beribadah ini dari kambing tersebut tidak boleh kakinya ini putus. Loh, seperti itu. Kalau kita mau merasakan. Oleh karena itu gak enak-enakan Bu, jadi panitia itu Bu. Misalnya pas kurang dagingnya terus keliru menyalurkan, Masya Allah sih dicelatu sinten Bu? Ketua nih. Makanya merodo oleh akeh titik panitia, ketua panitia maksud saya, itu berhak sebenarnya dia itu. Bahkan sampai bengong titik, gak apa-apa itu. Khawatir apa? Terjadi kekeliruan seperti tahun kemarin. Nah, jadi sing biasanya keliling di sini sudah biasa, kenalan di sini sudah akrab, kan di Jakim bagian itu lu guru nggak sama Cak? Masya Allah Cak, kosong kelalen panitia ini ketusan. Kami sebagai panitia insya Allah pas
pas kami insya Allah akan kami berikan kepada dia. Nah, seperti itu. Nah, itu janji kami. Ya seperti ketika kami mengajak para hadirin, ketika kami ajak tahlil, ono sing wis apa durung? Kan seperti itu kami tanyakan. Iki ono siji. Nah, seperti itu. Karena itu pernah terjadi juga. Pak Raffi aku gurung oleh. Loh. Lah kon kok sampean wingi kok gak ngomong. Kok saiki ket ngomong. Wis. Seperti itu. Lah ngene ku wis didatat melok bisa, Pak. Lah ngene ku. Siap, harus siap. Kami sebagai pimpinan masuk gak oleh berkat gak apa-apa wis. Yang penting anggota yang kami ajak iki oleh kabeh. Atau setiap yang telah mendapatkan kupon itu insya Allah juga akan mendapatkan bagiannya. Lah seperti itu. Makanya gak apa-apa Bu. Sana jenengan gampang ngono iku lah. Nah itu. Terus diantaranya pesan kami kepada yang sudah membeli kambing. Nah, ini harus kita lihat. Khawatir kambingnya ini kurang apa itu jenis kurang agresif. Maksudnya agresif itu lek ndelok kambing wedok iki ngambus-ngambus. Lek biasanya ngambus-ngambus iki berarti wis poel. Akan tetapi mungkin dari sebagian orang yang jual iki kadang gigine iki diputul. Jadi akhir koyo kupat. Oh itu wis poel iki, Pak. Cuma lek cedekno wedokane iki kok kurang gerangsang, kurang sahabat nih. Waduh ini kalau ditanyakan gak pasti lebar. Memang ciri dari kita membeli kambing diantaranya itu mang wis lek ketemu kambing wedok iki wis utawa kambing lanang wis pokoke air kencing iku mah ya apa dicedheki iku mah. Lho ngapunten iki cara ilmu fikihnya itu seperti itu. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya dikhawatirkan kita membeli kambing yang kurang syaratnya. Kalau dari kurang syaratnya ya perlu kita tanyakan kepada pengkorban. Pak, Bu, kami sebagai panitia kami melihat dan delok kambing ini koyo kurang gerangsang ini. Apa yang gerangsang Pak Pri? Kurang nafsu, kurang syahwat. Iki ya apa ini? Iki cara syarat itu kurang. Misalnya kalau kambing anu kan kurang setahun, itu makan besare. Karena etawa kan gede misalnya kambing etawa ini. Cuma kurang dari setahun biasanya. Kalau lebih dari setahun biasanya wis poel. Nah, iki bagaimana ini? Iki saya teruskan apa bagaimana? Apa sebagai sedekah sampean bukan sedekah kurban karena kurang memenuhi syarat. Iki bagaimana? Oh ya wis anu wis sedekah saja. Oh ya gak apa-apa alhamdulillah kayak kurban sampean iki kurang persyaratan. Nah, seperti tadi harus hati-hati. Kami sebagai menerima sebab ditunjuk dari penerima deh. Kayak enteng ini Bu. Ya Allah, ambil luwe itu ya kudu siap-siap boleh nopatan nih. Nah, seperti itu. Jadi kami mohon kepada semuanya mari saling bersama dan untuk ilmu fikihnya kemarin sudah diterangkan sama Ustadz pas hari Rabu. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan yang mungkin sing rada cilik-cilik itu. Nah, seperti itu. Wa ma ustukrihu alaihi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengerjakan perkara yang dipaksa. Kita mungkin kalau di sini itu bebas sekali. Akan tetapi ketika kita melihat saudara kita di India, loh, padahal mek ngiyup nang panggene pura iki. Ngerti jenengan pura, Bu? Ya tempat ibadah maksudnya. Lho ngono iku lho dikongkon apa iku nyembah patunge. Nah seperti itu. Loh, mereka seperti padahal tidak merusak.
Nah, di situ di India ketika kami lihat di short video pendek, Masya Allah, sampai kok ini di India, saking bencinya dia kepada umat Islam. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya? Umat Islam tidak melakukan kemusyrikan. Kenapa? Karena dipaksa, dan itu semua sama Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya juga diampuni jikalau dia itu memang dipaksa. Nah, seperti itu. Kok 15 menit ini. Padahal korban ini sih belum mati. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari apa yang kami kemukakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni kita semua atas segala yang telah kita kerjakan, karena kesalahan kita, karena kelupaan kita, dan juga karena dipaksa kita. Dan yang kedua kalinya kami juga bersama Bayatman dan lain-lainnya ini juga memenuhi, insya Allah akan memenuhi amanat panjenengan semua. Oleh karena itu doakan kami untuk diberi kemudahan dalam melaksanakan amanat dari Bapak atau Ibu yang mengorbankan niatannya tersebut di sini, amanatnya tersebut di sini, seperti itu. Nah, itu aja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawaka warzuqna balaghatan nabiyyin wa su'atan min malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi wal fahmi wa akhrujna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika